Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada malam hari ini, perkenalkan nama saya Muhammad Hamidi dan di sebelah saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. kami dari Universitas Pendidikan Mandalika ingin melakukan penyuluhan kepada ibu dan bapak sekalian tentang apa sih itu stunting. Apakah ibu dan bapak sekalian tahu apa itu stunting? Tidak. Baik, saya jelaskan yang pendek-pendek saja biar ibu dan bapak bisa mengerti. Stunting itu adalah kondisi ketika seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badannya lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Jadi penyebab stunting itu ada beberapa faktor, yaitu kekurangan gizi pada ibu selama kehamilan, bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan anak sering mengalami penyakit infeksi seperti diare atau ISPA. Bagaimana cara mencegah stunting itu? Belum tahu. Kalau sekiranya belum tahu, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Gimana cara mencegah stunting? Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan gizi ibu sebelum dan selama kehamilan. Kedua, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang ketiga, memberikan MVASI bergizi mulai usia 6 bulan. Yang keempat, melengkapi imunisasi anak. Yang kelima, rutin memantau pertumbuhan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Oke, kesimpulannya, stunting adalah kekurangan gizi kronis dan faktor kesehatan lainnya yang terjadi sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Kondisi ini dapat dicegah melalui pemenuhan gizi yang baik, perawatan kesehatan ibu dan anak, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat. Pencegahan sejak dini sangat penting untuk menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Baik, ibu dan bapak sekalian, apakah dari penjelasan teman saya ini, apakah ibu dan bapak bisa mengerti? Insya Allah mengerti. Atau sekiranya mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh ibu dan bapak sekalian tentang apa sih itu stunting? Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Kalau ada pertanyaan mungkin Bisa bertanya. satu atau dua pertanyaan, nanti kami akan menjawabnya. Kami akan memberikan Seperti makanan apa? Konsumsi bang. Seperti makanan apa yang kita makan biar sehat? Tinggi buat bayi balita. Sudah selama apa kita makan jarum. dijelaskan oleh ibu dan bapak sekalian mengenai tentang stunting ini. Saya mau bertanya, Silakan Bu. apa makanan yang harus kita makan selama hamil agar terhindar dari stunting? Konsumsi agar terhindar dari stunting. Ya. Baik, pertanyaan dari Ibu akan dijawab oleh teman saya. Ini dah. Yang pertama ada protein hewani, contohnya ikan, telur, daging sapi, daging ayam, hati ayam atau hati sapi, susu dan produk olahannya. Yang kedua ada protein nabati, contohnya tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah. Yang ketiga ada karbohidrat sebagai sumber energi bagi ibu dan janin.
Contohnya nasi, jantung, kentang, ubi, singkong. Yang perlu ditanyakan? Masih ada. Baik. Nah, Ayo. apa yang perlu kita hindari? Apa yang perlu kita hindari selama kehamilan? Selama masa kehamilan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Hal-hal yang perlu dihindari selama kehamilan itu antara lain yaitu menghindari asap rokok, seperti misalnya suami ibu merokok di dalam ruangan. Itu perlu dihindari, harus diberikan perintah agar tidak merokok di dalam, atau lebih baiknya jangan merokok dulu selama kehamilan. Mungkin itu cukup sulit ya bagi suami ibu, bapak-bapak yang merokok. Yang kedua yaitu makanan yang tidak matang atau yang kurang higienis. Cara mencegahnya itu ibu harus mencuci terlebih dahulu makanan yang ibu akan makan, atau lebih baiknya ibu harus mengonsumsi makanan yang higienis dan tidak lalu mengonsumsi makanan yang kurang bergizi seperti mie instan atau makanan-makanan berkemasan dan berbagai macam lainnya. Dan ibu juga harus meminum dan memakan gula yang secara efisien, seperti memakan gula secara teratur, tidak berlebihan. Dan ibu juga tidak harus melakukan pola hidup yang sehat, seperti tidak terlalu capek saat bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu. Mungkin ada yang juga ingin bertanya selain itu, Bu? Sudah cukup mungkin. Enggak ada, udah cukup, udah. Kalau begitu, Sudah bisa dimengerti sudah. Ini Bapak. Kalau begitu, sekian, terima kasih dari saya dan teman saya. Dikarenakan hari juga sudah terbilang larut ini, mungkin Bapak dan Ibu mau beristirahat karena setelah bekerja di sawah atau di ladang. Baik, kami tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada ibu dan bapak sekalian telah hadir di dalam penyuluhan kami. Sekian, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Baik, mari kita tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak. Mungkin ibu dan bapak sudah capek, kita bubar saja. Acara bebas. Acara bebas. Ya, acara bebas bapak. Minta makanan. Ya, nanti